Hai, jumpa lagi bersama kakak di channel Matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai inverse matriks 2x2 dan 3x3, kemudian membahas sifat-sifat inverse dan satu contoh soal pengaplikasiannya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke video pertama. Untuk menentukan inverse dari suatu matriks, yang pertama kita harus menentukan determinan dari matriks tersebut. Nanti ada dua kemungkinan nilai yang kita peroleh. Yang pertama, determinan matriksnya tidak sama dengan 0, sehingga ini kita lanjutkan ke tahap mencari inverse, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint dari matriks A. Nah, kemungkinan yang kedua, determinan A-nya itu sama dengan 0. Nah, ini dikenal dengan matriks singular yang sudah pernah kita singgung. Nah, matriks singular ini tidak mempunyai inverse. Untuk menentukan inverse matriks 2x2, kita perlu tahu bagaimana cara menentukan adjoint dari matriks 2x2, yaitu kita tukar elemen pada diagonal utama, kemudian elemen pada diagonal samping kita ubah tandanya. Nah, sebagai contohnya silahkan perhatikan. Kita akan menentukan inverse dari matriks A. Ini A inverse itu akan sama dengan 1 per determinannya, ini 24 dikurangi 25 dikali adjointnya. Kita tukar elemen pada diagonal utamanya, ini 8, ini 3. Selanjutnya elemen pada diagonal samping kita ubah tandanya. Nah, ini sama dengan 1 per min 1. Ini 8, 5, 5, 3. Nah, ini hasilnya itu adalah min 1, berarti kita kalikan ke dalam sehingga diperoleh min 8, min 5, min 5, min 3. Nah, ini adalah matriks A inverse-nya. Kemudian untuk B inverse, berarti sama dengan 1 per determinannya min 21 dikurangi, ini kalau dikali itu min 27, ini plus 27, kemudian adjointnya 7 min 3, kemudian ini 9 min 3. Nah, ini sama dengan 1 per 6, ini 7, 9 min 3 min 3. Nah, kalau seandainya 1/6 ini kita kalikan ke dalam, elemennya itu akan menjadi pecahan, sehingga kita biarkan sampai langkah ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menentukan inverse matriks ordo 3x3, kita akan mulai dari menentukan adjoint-nya. Nah, yaitu adjoint dari matriks 3x3 adalah transpose dari matriks kofaktornya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kita perhatikan contoh berikut. Nah, kita akan menentukan adjoint dari matriks A yang diberikan. Nah, langkah pertama adik-adik tutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, sehingga akan menyisakan elemen min 1, 3, 2, 1. Nah, ini kita cari determinannya. Min 1, 3, 2, 1. Nah, selanjutnya, agar tidak perlu menggunakan rumus transpose, caranya adalah kita pindahkan dari kolom 1 ke kolom 2. Nah, ini sisanya adalah kita tulis di bawah. Jadi, determinan 2, 3, 5, 1. Kemudian kita pindahkan ke kanan, kita tulis di bawahnya lagi. Determinan 2, min 1, 5, 2. Nah, selanjutnya kita pindah ke baris yang kedua. Kita mulai dari kolom yang pertama lagi. Nah, kita taruh di sini. Jadi 3, 1, 2, 1. Nah, selanjutnya kita pindah ke kanan, tulis di bawahnya. Jadi 0, 1, 5, 1. Kemudian pindah ke kanan lagi, tulis di bawahnya lagi. Jadi 0, 3, 5, 2. Nah, kemudian kita pindah ke baris yang ketiga. Nah, kita mulai dari kolom yang pertama lagi. Jadi ini determinan dari 3, 1, min 1, 3. Geser ke kanan, berarti tulis ke bawah. 0, 1, 2, 3. Selanjutnya yang terakhir ditulis di bawahnya lagi, berarti 0, 3,
2 min 1. Nah, jadi seperti ini kita tidak perlu menggunakan transpose-nya. Oke, selanjutnya penentuan tandanya seperti ini adik-adik. Kita mulai dari sini. Plus, nah ini selang-seling. Min, plus, nah ini berarti min, plus, min, berarti ini selang-seling lagi, plus, min, plus. Nah, selanjutnya ini tinggal adik-adik hitung sehingga kita dapat hasil akhir seperti ini. Nah, dari langkah sebelumnya kita telah memperoleh E join A-nya seperti ini. Kemudian kita menentukan determinan A-nya. Jadi silakan adik-adik hitung, hasilnya adalah 48. Nah, selanjutnya untuk menentukan A inverse kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu 1 per determinannya adalah 48 dikali E join-nya. Min 7, min 1, 10, 13, min 5, 2, 9, 15, min 6. Nah, ini karena determinannya itu 1 per 48, nggak perlu kita masukkan ke elemennya. Jadi seperti ini jawabannya. Nah, jadi nanti untuk menentukan inverse dari suatu matriks yang perlu kalian cari adalah 1 per determinan matriksnya dikali dengan adjoint-nya. Nanti silakan diperhatikan kembali untuk menentukan adjoint khususnya yang 3 kali 3. Nah, bahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat dari inverse matrix. Nah, jadi ada 5 sifat yang harus kalian pahami. Yang pertama, A inverse itu diinverskan itu akan menjadi matriks A itu sendiri. Yang kedua, jika A inverse dikalikan dengan A, itu akan sama dengan A dikalikan dengan A inverse, yaitu menghasilkan matriks identitas. Nah, yang ketiga, jika matriks A dikalikan dengan B menghasilkan matriks identitas, maka A dan B itu disebut saling inverse. Nah, artinya A inverse itu sama dengan B dan B inverse sama dengan A. Nah, sifat yang keempat, jika ada A kali B itu diinverskan, nah kalau kalian mau memecah bentuknya ini, dia harus dibalik. Ini menjadi B inverse kali A inverse. Yang kelima, ini juga dikenal dengan sifat persamaan matriks. Nah, jika ada matriks A kali B sama dengan C, misalkan kita mau mencari A, berarti B-nya harus pindah. Nah, kalian harus perhatikan posisi matriks yang dipindahkan. Jika B ini sebelah kanan A, maka dia pindah menjadi B inverse, dia harus sebelah kanan C, sehingga seperti ini. Atau jika kita mau mencari B, berarti A-nya harus pindah. Ingat posisi A sebelah kiri, berarti dia harus sebelah kiri C, yaitu A inverse. Nah, ini seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan adik-adik perhatikan contoh soal berikut. Di sini diberikan matriks A dan B. Kemudian ada aturannya yaitu A kali P itu sama dengan B. Maka pertanyaannya adalah matriks P-nya berapa. Nah, jadi kita ikuti dulu. Jadi A kali P itu sama dengan B. Nah, untuk mendapatkan P yang pindah harus A. Ingat posisi A sebelah kiri. Dia pindah. Ini kan harusnya menjadi bagi. Kalau di matriks bagi itu sama dengan inverse. P sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, ini tinggal kita masukkan matriksnya. 1, 3, 1, 2, ini di inverse. Baru dikali dengan matriks B-nya 5, 13, 4, 10. Nah, ini kita inversekan dulu, berarti 1 per determinannya. Di 2 dikurangin 3. Adjoint-nya, berarti ini 2, ini 1. Min 3, ini min 1. Kemudian ini 5, 13, 4, 10. Nah, selanjutnya ini 1 per min 1. Ini adik-adik langsung kalikan saja. Nanti seandainya di sini bukan 1 per 1, itu kalau dia pecahan ini tetap dikalikan saja biar lebih simpel. Nah, ini 10 dikurangin 12, ini min 2. Kemudian 26 dikurangi 30 berarti min 4. Nah, ini min 5 ditambah 4 min 1, kemudian min 13 tambah 10 min 3. Nah, ini nilainya adalah min 1, kita kalikan semua elemen dengan min 1. Ini menjadi 2, 4, 1, 3. Sehingga matriks P-nya kita dapatkan 2, 4, 1, 3. Berarti jawabannya adalah opsi A. Nah, jadi seperti itu. Perhatikan posisi matriks yang kita pindahkan. Kalau dia sebelah kanan P, berarti ini menjadi B kali A inverse. Nah, jadi seperti itu. Nah, demikian pembahasan kita kali ini mengenai inverse matrix ordo 2 kali 2 maupun 3 kali 3.
Terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tentunya lebih mudah memahami materi yang kalian dapat di sekolah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.